Pak Sunu namanya, itu pernah bilang kedai reka ini diibaratkan kedai reka, ya combine kita collab sama kimia dari prodi kimia UNESA. Sarang burung walet itu dari air liurnya burung walet. Nitritnya ini bisa tinggi di sebuah sarang burung walet. Itu tantangan utama di depan orang foreigner gitu-gitu. Terus juga nanti artikel ini harus publish di jurnal Scopus, tipis-tipis saja, ada cuannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Bitalk semua, selamat datang di podcast Bitalk, Biologi Talk. Nah, kita bertemu lagi nih pada sesi Bitalk kali ini, yang pastinya membawakan topik yang sangat inspiratif dan juga sangat seru pastinya, yakni sharing-caring tentang pengalaman magang di Kedai Rika. Sebelum kita lanjut ke narasumber, perkenalkan, aku Akmal Zaki Mustaqim sebagai moderator pada podcast Bitalk kali ini yang akan menemani Sobat Bitalk semua di beberapa menit ke depan. Pada Bitalk kali ini kita tidak tanggung-tanggung dalam mengundang narasumber yang sangat hebat dan sangat keren banget. Siapa lagi kalau bukan Mas Yeremi Ajijaya. Halo semuanya. Nah, sebelum kita memulai podcast lebih lanjut, alangkah baiknya kita memperkenalan kepada narasumber lebih dalam. Nah, silakan untuk Mas Yere untuk memperkenalkan diri. Ya, terima kasih. Perkenalkan diri, nama saya Yeremi Ajijaya Putra Ritiau. Saya dari Surabaya dan seorang alumnus dari UNESA, tepatnya di Prodi S1 Biologi. Sekarang saya kesibukannya sedang mencari pekerjaan karena benar-benar baru lulus tahun ini. Gitu. Nah, baik, setelah kita perkenalan dengan narasumber, saya izin bertanya nih Mas. Boleh. Apa sih yang membuat Mas tertarik untuk mendaftar magang di Kedai Rika? Sedangkan kan magang tuh banyak ya Mas tempat. Kenapa adakah alasan Mas untuk memilih kenapa Mas itu magang di Kedai Rika tersebut? Iya benar banget. Awalnya sih aku nggak tahu ya ada namanya magang ini Kedai Rika. Tauku kayak magang di perusahaan ini langsung, habis itu magang di luar SKS, habis itu MSIP juga ada kan. Nah, aku baru tahu waktu semester 5 itu ada magang Kedai Reka. Memang pada waktu itu istilahnya masih baru banget dan bingung. Kebetulan tahunku waktu semester 5 itu disuruh untuk memilih antara KKN atau magang. Nah, teman-temanku banyak nih yang ikut KKN. Teman-teman keluar, teman-teman hangout, teman-teman main semua. Atau teman-teman hima banyak juga yang KKN. Nah, aku juga sempat mikir apa aku ambil KKN juga ya, tapi setelah aku pikir-pikir, hal yang mendasari aku ambil untuk magang ini adalah karena di dalam magang kita akan mendapatkan sebuah pengalaman kerja yang bisa digunakan untuk CV, bisa ditaruh di CV ke depan. Dan juga selain itu di magang ini kita bisa belajar lebih banyak mengenai hal-hal yang khususnya dalam program studi saya biologi ya. Magangnya itu tentu saja berkaitan dengan aktivitas-aktivitas di lab, di mana tahun perkuliahan saya ini termasuk angkatan online, angkatan corona. Jadi memang aktivitas di labnya itu sempat terbatas, sempat lewat online. Saya rasa sih kalau misalnya kerja terus juga dengan pengalaman yang hanya online aja kayaknya kurang. Jadi aku memang niat nambahin ke magangnya sih, lebih ke magang. Jadi ambil Kedai Reka gitu. Oh, iya. Nah, terima kasih Mas atas penjelasannya. Mungkin Sobat Bitalk penasaran banget ya, apa sih yang membedakan antara magang di tempat lain atau magang biasanya dengan magang di Kedai Rika? Mungkin Mas Yere bisa menjelaskan apa perbedaan dari kedua magang tersebut? Ya, mungkin teman-teman masih banyak yang bingung ya, Kedai Reka ini apa sih sebenarnya? Kedai Reka ini sebuah program dari pemerintah, dari Ditjen Dikti-Ristek, itu yang memfasilitasi para pengusaha atau sebuah perusahaan untuk dibantu dalam penyelesaian masalahnya yang secara saintifik atau ilmiah memerlukan bantuan dari perguruan tinggi. Sebenarnya bisa saja dia kayak manggil konsultan gitu-gitu atau gimana, tapi kan dalam hal ini
untuk melibatkan perguruan tinggi tentunya ada pelibatan terhadap mahasiswa juga, dan hal itu bisa menguntungkan dari pihak pengusaha, juga bisa menguntungkan dari pihak mahasiswa karena ada pengalaman lebihnya. Nah, kalau dibikin analogi paling gampang ya, kedai reka ini kebetulan dosen biologi pernah bilang, saya Pak Sunu namanya, itu pernah bilang kedai reka ini diibaratkan kedai reka, yaitu kedai rekayasa, di mana mempertemukan antara pengusaha dan peserta didik atau dosen-dosen gitu untuk menyelesaikan suatu permasalahan gitu. Jadi kedai reka istilahnya gampangnya kayak gitu, kedai rekayasa yang mempertemukan antara pengusaha dengan perguruan tinggi dan melibatkan mahasiswa. Oke, baik. Ini untuk, bisakah Mas sedikit menceritakan tentang proses seleksi di magang KDRika, dan ketika sudah lolos atau masuk ke KDRika sendiri, apa kesan pertama dari Mas Yere tentang magang di KDRika tersebut? Oh iya. Kalau proses seleksi waktu itu saya sih nggak ada seleksi ya, karena memang masih tahun pertama juga yang ngadain KDRika kayaknya dari biologi. Jadi cuman waktu itu kan memang masih bingung juga mau ambil KKN atau magang. Magang juga kita belum nemu. Sempet sih kayaknya nyoba MSIB tahun kemarin itu, tapi kayaknya masih bingung dan juga belum beruntung juga kan, seleksi MSIB juga ketat banget. Jadi waktu itu di grup WA, grup kelas ada bilang, ini ada slot magang kedai reka. Wah, magang apa? Gue juga nggak tahu. Akhirnya tanya-tanya ke Pak Sunu, tadi dijelasin juga yang kedai reka, yang kedai rekayasa itu. Terus seleksinya sih cuman ditanyain siapa yang mau ikut gitu aja. Ya udah akhirnya ngelis di grup WA 10 orang dari biologi, karena kebetulan kedai reka yang di tahunku itu combine, kita collab sama kimia dari prodi kimia UNESA. Untuk kimia itu ada 11 anggota dan dari biologi ada 10 anggota. Jadi kayak seleksinya cuman yang mau ikut aja dulu sementara gitu. Ya. Oke. Terus kemudian tugas utama dari Mas Yere sendiri selama magang di kedai reka itu apa ya, Mas? Ya, kalau di kedai reka ini tahunku ya. Kalau tahunku itu fokusnya ke sarang burung walet. Kalau teman-teman tahu, aku juga baru tahu kemarin waktu magang sebenarnya sih. Aku baru tahu kalau misalnya burung walet itu ini kayaknya, waduh, pengetahuanku cetek banget. Ternyata sarang burung walet itu dari air liurnya burung walet. Dan ternyata di Cina itu sangat-sangat digemari sarang burung walet ini, karena bisa dijadikan berbagai macam olahan makanan atau minuman. Bisa dijadikan sup, bisa dijadikan minum apa, ya you name it lah, banyak kok. Terus habis gitu di Indonesia ini ternyata banyak juga peternak walet, dan lebih banyak lagi yang diekspor ke China. Nah, karena waktu itu dari peternak walet dan pengusaha walet di Indonesia ini, yang tempat saya magang ini, itu mengalami kesulitan. Istilahnya kalau nggak salah waktu itu sempat ada komplain. Nah, komplain kenapa? Karena sarang walet yang diekspor dari Indonesia ke China itu dinilai atau terindikasi memiliki kandungan nitrit yang tinggi. Nah, maka dari itu pengusaha walet ini bekerja sama dengan kedai reka dan mengambil perguruan tinggi Universitas Negeri Surabaya, khususnya prodi kimia dan biologi, untuk mencari permasalahan itu. Kebetulan dari 21 total anak, 11 kimia dan 10 biologi, itu dibagi menjadi 5 tim. Nah, saya menjadi ketua tim nomor 1, ketua tim 1 yang dimana bertugas untuk melakukan inspeksi atau melihat kualitas air yang digunakan dalam pencucian sarang burung walet. Karena kan seperti yang kita tahu, sarang burung itu kan istilahnya kotor gitu ya, banyak kotorannya dan kayak nggak bersih banget gitu loh, masih ada kotorannya, ada bulunya, mungkin ada kontaminasi lainnya. Nah, sebelum diekspor, sebelum dikirim untuk menjadi bahan olahan makanan atau minuman, itu biasanya peternak burung walet itu dibersihin dulu sarang burung waletnya itu, diambil pakai pinset gitu, entah kotorannya atau bulu-bulu yang masih nyangkut itu diambili. Nah, nggak serta-merta proses ngambilnya itu bisa sembarangan, harus pakai air. Nah, airnya ini air yang bukan
bukan air yang sembarangan juga, nggak bisa pakai air mineral biasa juga. Waktu aku ke rumah cuci sarang burung walet itu, airnya benar-benar air yang steril gitu, pakai ozonisasi, pakai reverse osmosis, pakai UV juga. Jadi benar-benar airnya itu murni banget dan sudah difiltrasi dengan baik. Nah, air itu digunakan untuk istilahnya membasahi sarang burung walet ini supaya kotoran-kotorannya lebih bisa diambil. Nah, karena kita dapat laporan bahwa kandungan nitritnya dari sarang burung walet ini cukup besar, maka dari itu tim 1 yang saya ketuai itu bersama dengan 2 anggota saya lainnya yaitu Desi dan Yuni itu juga menginspeksi kualitas air di sana. Gimana sih? Apakah ada kadar mikrobanya atau kadar logam beratnya atau nitritnya itu ketemu di sini ternyata permasalahannya. Nah, kita itu cari-cari titiknya, entah di ozonisasinya atau di reverse osmosisnya atau di bagian UV lightnya gitu-gitu. Nah, itu kalau untuk tim 1 sih. Kalau tim 2 itu lebih ke arah sarang burung waletnya itu kan karena ini benar-benar istilahnya cuan banget ya. Cuan banget dan banyak oknum-oknum nakal sering memalsukan sarang burung walet gitu. Jadi yang dikirim ke China itu kadang-kadang ada yang bukan sarang burung walet asli, imitasi lah istilahnya. Nah, tim 2 ini berfungsi untuk melihat inspeksi lah. Ini yang asli itu cirinya gimana, yang ini gimana. Terus yang tim ketiga ini dia untuk aku lupa yang tim ketiganya apa, tapi lanjut aja ke tim keempat sama tim kelima ini dia untuk kemasan internasional dan nasional karena berbeda-beda sendiri standar kemasan dari Indonesia ataupun standar kemasan untuk dikirim ke internasional gitu sih. Kegiatannya di Kedareka kemarin. Sangat detail banget ya penjelasan dari Mas Yere. Nah, ini kan Mas Yere magang di Kedareka itu mesti masuk ke lingkungan yang baru ya Mas ya. Betul. Nah, lingkungan kerja di Kedareka itu kayak mana ya Mas? Dan bagaimana Mas Yere itu menyesuaikan diri di magang di Kedareka tersebut? Ya, lingkungan kerja di sana itu kita ibaratnya ikut penelitian dosen. Kalau teman-teman pernah ikut penelitian dosen di mana kita diminta untuk melakukan sebuah entah observasi, entah sampling, entah pengambilan data, ya ibaratnya kayak gampangnya lingkungan kerjanya itu persis banget kayak penelitian dosen. Bener banget kalau ditanya tadi apakah aku bisa menyesuaikan dengan lingkungan, ya harus bisa karena kita bekerja di sana nggak sama anak-anak biologi doang atau teman-teman selingkupku aja yang aku kenal banget. Nah, kita di sana juga kerjasama sama anak-anak kimia, sama prodi lain, sama dosen kimia juga. Tentunya kita harus bawa nama baik biologi dong. Nggak mungkin kita ke sana ngerjain asal-asalan, nggak bener. Nanti namanya biologi juga kurang. Atau mungkin kita nggak pernah datang ke magang. Nah, tentu nggak boleh lah kayak gitu. Kita juga harus menyesuaikan diri terhadap teman-teman kita yang lain. Entah teman-teman kimia ini juga pengen belajar tentang pengujian biologi, atau juga teman-teman biologi juga pengen banyak belajar dengan teman-teman kimia, lingkungan kerja gimana. Karena waktu saya magang itu sering berada di 2 lab. Jadi saya sering ke lab kimia, lab analitik, sama lab mikrobiologi dulu. Kebetulan waktu tim saya itu kan ngujinya lebih banyak ke nguji mikrobiologi sama kimia. Jadi sering bolak-balik itu ke kimia sama gedung biologi. Itu penyesuaiannya sih ibaratnya ya adaptasi biasa, kerja sama tim itu pasti ada. Jadi mungkin ada tantangan khusus yang Mas hadapi selama magang dan bagaimana Mas cara mengatasi permasalahan tersebut? Kalau tantangan khusus sih itu tadi kita disuruh untuk menurunkan nitrit. Kalau dalam tim aku sendiri kan harus menemukan titik di mana kok kadar nitritnya ini bisa tinggi di sebuah sarang burung walet. Itu tantangan utamanya sih. Bener-bener kayak wah, kita juga nyari ternyata ini aku kasih spoiler ya, hasil penelitiannya aku itu tidak ditemukan kadar nitrit dari kualitas airnya. Nah, berarti proses olahan berikutnya dong yang bermasalah, karena bener-bener kualitas airnya itu udah baik banget, ada ozonisasi, ada yang aku sebutin tadi itu. Terus tantangan berikutnya mungkin kalau dari pribadi aku sendiri, karena
mahasiswa semester 5 mungkin teman-teman belum tahu ya, atau sudah banyak berseliweran memes yang bilang kalau misalnya mahasiswa semester 1 itu masih happy-happynya, mahasiswa semester 5 itu yang bagian wah pusing-pusingnya. Itu benar banget, karena waktu itu aku juga banyak nyambi kegiatan entah hima, entah urusan yang lain, entah saya waktu itu juga kebetulan jadi asisten dosen koas di biologi di prodi saya sendiri. Jadi benar-benar kesulitan kalau pribadi saya sendiri itu bagi waktunya sih, aku agak keteteran waktu itu. Cuman solusinya ya kita itu bikin skala prioritas, ya mana yang lebih penting, mana yang bisa ditinggal dulu atau dipending. Oke. Gitu. Nah, selama magang ini Mas apa memiliki kayak proyek kayak tugas yang paling sangat kayak difficult atau sangat susah gitu, yang menantang yang pernah Mas kerjakan? Iya, sangat ada jawabannya. Karena waktu itu target luaran yang harus kita capai di tim Kedaireka cukup tinggi menurut saya, karena entah gimana ya, waktu baru datang itu kita dikasih target bahwa luaran nanti dari penelitian ini harus kita bikin artikel, lalu nanti kita ikut konferensi internasional, presentasi depan bule-bule, di depan orang foreigner gitu-gitu. Terus juga nanti artikel ini harus publish di jurnal Scopus gitu-gitu, atau Q berapa. Itu jadi pressure tersendiri, tapi di sisi lain saya jadi semangat, wah menarik ini, aku jadi ada pengalaman baru, ada pengalaman nulis di skala internasional, ada pengalaman untuk presentasi bareng teman-teman orang-orang hebat lainnya di konferensi internasional juga. Terus juga lumayan lagi, ini bisa nambah ke CV lagi untuk apa, menjual diri, kalau dalam arti benar ya, menjual diri ke pekerjaan ke depannya. Kalau mau cari kerja lebih, wah ini anak keren juga nih. Kayak istilahnya kayak gitulah. Ya itu sih tantangan yang sangat-sangat membuat saya termotivasi itu, karena dulu juga kan istilahnya saya ini belum pernah nulis artikel ilmiah yang sampai publish yang gimana gitu, paling juga yang masih biasa-biasa aja. Nah ini sudah diminta yang kayak publish internasional harus Q berapa dan Scopus gitu, wah keren juga. Itu sih tantangan utamanya kalau aku. Oke. Bisa diceritakan juga Mas mungkin memiliki keterampilan baru yang Mas pelajari selama magang di Kedaireka tersebut? Iya, keterampilan baru jelas banyak banget, karena seperti yang aku bilang, aku ini dari angkatan online, angkatan istilahnya corona lah, dimana praktikum-praktikum yang semestinya aku sudah kuasai di semester-semester sebelumnya, waktu semester 2 atau semester berapa, itu nggak aku kuasai dengan baik. Istilahnya di sini katakanlah dalam dunia mikrobiologi, ya cuman kita belajar dari internet, lihat di YouTube atau dari bahan ajar dosen. Juga ada sempat praktikum, tapi rasanya kayak kurang lah dibanding yang seharusnya kita dapatkan. Nah di Kedaireka kemarin itu saya benar-benar mendapatkan keterampilan-keterampilan yang tidak pernah saya peroleh di perkuliahan waktu itu. Nah gimana bisa saya dapatkan, karena di Kedaireka kami dituntut untuk bisa mengerjakan sebuah pengujian yang belum pernah dilakukan, atau bahkan tidak dikeluarkan di mata kuliah tertentu gitu. Nah mungkin kayak kami menguji coliform, itu kan di mata kuliah nggak ada, karena medianya cukup mungkin mahal, atau gantiannya cukup lama, atau kita juga nguji E. coli, salmonella dan lain-lain sebagainya. Itu kita juga jadi saya juga sih terutama belajar banget, dan bersyukur banget bisa join di Kedaireka, karena ternyata yang saya kerjakan kemarin itu berguna untuk magang saya ke depannya. Jadi semester 5 saya magang di Kedaireka, semester 6 saya juga magang di mana itu, di kerjaan juga, dan di lab-lab juga di Balai Standarisasi dan Pelayanan Jasa Industri di Jakir sana, kalau tahu teman-teman. Jadi istilahnya keterampilan itu sedikit demi sedikit sudah ada, bukan yang kayak nol banget gitu dari angkatan online gitu, sudah ada dikit-dikit lah, dan juga berguna bakalan untuk kedepannya pasti, untuk ambil skripsi atau ambil data
kita jadi ada keterampilan sampling, entah itu nguji atau yang gimana juga pasti terampil kok, gitu sih. Oke. Selama Mas melakukan magang ini, bagaimana teamwork dan juga dukungan dari tim Mas dan juga mentor di magang di Kedai Reka ini, Mas? Ya, kebetulan tim saya dari satu biologi, jadi tim saya kan tim satu ini ada 3 orang, saya, anak biologi dan anak kimia. Anak biologi ini Desi Dwi, kalau tahu dia dulu sempat jadi astos mikro juga. Terus yang anak kimia ini Yuni, dia memang anaknya kayak istilahnya bahasa Jawa kimianya lah, kimia banget gitu dia. Nah, teamworknya aku bersyukur banget, 2 temanku ini sangat mengetahui kesibukanku di lain selain Kedai Reka. Aku juga asdos, aku juga ada hima, aku juga ada urusan lainnya juga. Nah, teman-temanku ini teamworknya sangat mantep lah. Ibaratnya kalau aku nggak bisa handle ini, teman-temanku saling handle. Terus kalau misalnya aku belum tahu uji yang ini, kita saling belajar bareng, kita komunikasikan ke dosen juga. Nah, kebetulan mungkin bahasanya ya bisa dikatakan mentor lah, tapi mentor di sini dari dosennya kita sendiri. Dalam hal ini mentorku kemarin itu khususnya adalah Prof Mahanani Tri Astri, itu mentorku di mikrobiologi. Kalau di kimia ada namanya Prof Nita. Nah, 2 profesor ini beliau sangat mendukung timku dan mensupport. Ayo Yere pasti bisa, ayo Desi, ayo tim 1, ayo tim semuanya pasti bisa, kita kerjakan gini. Kalau misalnya kita ada kesulitan atau gimana, pasti dibantu juga. Mungkin juga kita bingung ngerjakan yang ini gimana karena masih belum pernah nyoba, terus mungkin pengujian yang ini juga kita belum pernah belajar, pasti diajarin juga. Jadi lingkungan kerjanya dan teamworknya itu sangat-sangat oke lah, untuk stepping stone kita ke depannya sangat-sangat mantap itu. Keren juga. Baik. Nah, dari sekian banyak penjelasan pengalaman dari Mas Yere dari magang di Kedai Reka, ini mungkin mempengaruhi pandangan Mas Yere tentang dunia kerja. Mungkin bisa dijelaskan pandangan Mas Yere tentang dunia kerja dari magang di Kedai Reka ini. Ya, karena saya dari prodi S1 biologi, tentunya kebanyakan field kerjanya, lapangan kerjanya ini kebanyakan pasti berhubungan dengan laboratorium lah. Nah, dengan adanya saya ikut dengan Kedai Reka ini, tentunya saya banyak berkutat dengan laboratorium, baik itu biologi maupun kimia. Saya jadi lebih terbuka terhadap lapangan pekerjaan saya ke depannya mau kemana. Entah saya mau ke laboratorium lebih ke kimia, saya juga sudah bisa, sedikitnya sudah bisa sih, belum yang jago-jago banget, tapi kalau biologi saya juga sudah bisa. Dan selain itu, dari adanya Kedai Reka ini, dosen-dosen juga kayak sedikitnya membuka wawasan. Kamu nanti kalau dari mikrobiologi bisa lari ke kerjaan ke mikro loh. Nanti kerjanya gini. Kita mungkin jadi staff QC, quality control, atau staff QA atau gimana, atau analis, atau R&D, bagian research and development, gitu kan juga bisa dari S1 biologi. Nah, itu sih yang bikin aku ikut ke Reka jadi lebih, iya juga ya, bisa masuk ke sini biologi, iya juga ya bisa ke pabrik ini, bisa ke ini juga, bisa mungkin bahkan kalau misalnya dalam kasusku Kedai Reka Sarang Walet ini di expand lagi, lebih masif lagi di Indonesia, mungkin nggak menutup kemungkinan kalau misalnya Kedai Reka Sarang Walet atau industri sarang walet, home industry maupun memerlukan jasa anak biologi untuk dalam pekerjaan sarang walet ini, bisa jadi mungkin perlu quality controlnya dan lain-lain. Itu sih. Oke, nih untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana magang di Kedai Reka ini membantu perkembangan karir dan juga akademis dari Mas Yere sendiri? Ya, karena Kedai Reka ini terintegrasi dengan universitas dan dengan kementerian, tentunya magang ini terintegrasi dengan SKS. Jadi terhitung SKS, 20 SKS. Jadi sama dengan kayak KKN 4 bulan. Ya, dari sisi akademis sih itu kita
magang nggak cuman magang, habis kita dapat ilmu ini, tapi kita juga dianggap bahwa kita sudah menyelesaikan mata kuliah tertentu gitu dalam magang ini. Terus juga kalau dalam bidang kerja sih, ya jadi lebih banyak relasi juga sih, dan itu tadi wawasan untuk kerja ke depannya dari biologi bisa ke sini, dari kimia bisa ke sini, itu banyak dijelasin banget dan kebantu banget lah kalau ikut Kedereka, sepertinya gitu. Oke. Bagaimana menurut Mas kontribusi dari Kedereka ini terhadap inovasi teknologi, perkembangan teknologi yang ada di Indonesia ini? Ya, inovasinya sangat ada. Kalau kemarin itu saya dari tim 3 itu yang tim 3 ini saya sudah ingat, dia kebagian untuk bikin aplikasi ternyata. Waktu itu dia sempat, karena pada dasarnya yang tempat saya ngerjakan sarang walet ini itu sebuah rumah cuci sarang walet yang masih kotor-kotor gitu, yang saya bilang tadi masih dicabut-cabut kotoran-kotorannya itu masih belum ada sistem yang terintegrasi. Misalnya ada dari pemasok sarang walet A, dia ngirim ke sini, itu masih belum by system gitu. Nah, kita bantu secara teknologi, secara aplikasi, supaya misalnya ada pengirim sarang walet dari A, misalnya katakan dari kota A ngirim ke tempat saya, itu sudah by system, bisa tidak dari sistem, secara aplikasi. Saya habis ngirim kayak gini, berapa kilo, habis gitu dikirim jam berapa itu. Terus sarang walet yang tipe apa, mungkin kayak gitu, kondisinya gimana. Nah, itu kita lebih bantu, kalau teknologi sih lebih bantu kebaruan yang kayak gitu sih. Terus juga sempat juga kita mendatangkan konsultan dari Scotland, dia kalau nggak salah dari Scotland, Mr. Ian Sturrock, ahlinya HACCP itu. Nah, itu juga mengajari bahwa baiknya instalasi di kualitas air di sana yang menggunakan reverse osmosis, ozonisasi atau UV light, itu baiknya kayak gimana penempatannya. Habis gitu mungkin air buangannya itu harus gini, harus limbahnya itu harus kayak gitu. Nah, itu benar-benar kebantu juga sih sama itu tadi. Jadi ya banyaklah inovasi teknologi yang kita kasih juga ke sana. Oke, baik, penjelasannya sangat informatif sekali. Gini Mas, bisakah Mas bisa berbagikan momen yang sangat berkesan selama magang di Kedereka tersebut? Momen yang sangat berkesan adalah kita angkatanku waktu magang Kedereka itu, ini kan anak-anak KKN ya, anak-anak KKN itu dihitung 4 bulan KKN di desa. Kita yang anak magang terhitung 6 bulan. Jadi teman-teman KKN ini belum mulai KKN, masih bentuk kelompok dan lain-lain, itu kita udah mulai magang. Teman-teman KKN udah selesai magang, kita masih magang. Nah, itu yang sangat-sangat mengesankan sih. Capek iya, tapi saya sangat-sangat bersyukur, nggak ada nyeselnya sama sekali ke sana, karena bener-bener kita dapat ilmu banget. Dan juga kalau misalnya saya terlalu banyak gabut di rumah, kayaknya masih mending kita bisa magang gitu, dapat ilmu dan lain-lain. Itu sih yang mengesankan. Terus yang kesan-kesan yang sangat itu di magang sih, saya akhirnya dapat pacar sih itu tadi. Iya, kayak gitu sih. Oke, sangat seru sekali ya kelihatannya ya magang di Kedereka. Nah, ini mungkin Sobat Bitalk juga memiliki pertanyaan kayak apa saran dan juga tips yang ingin Mas bagikan kepada Sobat Bitalk dan juga mahasiswa lain untuk yang tertarik kepada magang di Kedereka ini? Oke, kalau ada teman-teman yang nonton ini terus kira-kira tertarik untuk ikut magang, boleh banget ikut aja Kedereka. Entah itu nanti tahun ini atau tahun depan Kederekanya itu masih sarang walet, atau mungkin pindah ke temuan lain, atau ada masalah baru, perlu solusi baru, ikut aja. Saya yakin sekali nggak bakal nyesel, karena ya itu tadi benefitnya banyak. Kita bisa improve diri kita, skill kita di laboratorium. Dalam hal ini kan kebanyakan Kedereka dari anak-anak murni ya, dari biologi murni atau kimia murni. Terus juga kita bisa masukin ke CV. Terus ada pengalaman nulis artikel, pasti karena Kedereka ini luarannya jos, mantep, luarannya itu kayak internasional semua. Terus mungkin juga itu tadi ada dapat pacar juga dan dapat pengalaman banyak lainnya.
Oke, kita sudah banyak bertanya dan juga mendengarkan sharing magang di Kedai Reka bersama Mas Yeremi Ajijaya. Sepertinya waktu sudah dicukupkan. Saya akhiri Bitalk pada hari ini. Mungkin ada sedikit pesan dari Mas Yeremi Ajijaya untuk sobat-sobat Bitalk di luar sana. Untuk sobat-sobat Bitalk yang mungkin nonton podcast ini dan masih bingung, khususnya podcast ini kan membicarakan tentang magang Kedai Reka ya. Iya benar. Langsung ikut Kedai Reka aja kalau misalnya bisa ada kegiatan. Kalau misalnya kalian itu aduh KKN kira-kira jauh dari rumah apa gimana, udah ikut Kedai Reka aja, saya jamin nggak bakal nyesel. Terus juga tipis-tipis aja ada cuannya. Itu sih ya untuk sobat-sobat Bitalk, semangat terus. Nah, tepuk tangan yang sangat meriah untuk narasumber yang hebat pada kali ini. Dan terima kasih untuk narasumber Mas Yeremi Ajijaya telah menyempatkan waktu dalam podcast Bitalk pada hari ini. Dan untuk sobat Bitalk, terima kasih telah menonton episode Bitalk pada hari ini sampai akhir. Dan jangan lupa nonton terus podcast Bitalk lainnya yang nggak kalah seru lagi. Dan juga jangan lupa pantengin terus Instagram kita @hmp.penbiologinanasmerah dan sosial media lainnya. Tentu jangan lupa subscribe channel Hima Biologi Nanas Merah dan nyalain loncengnya biar sobat Bitalk tidak ketinggalan informasi-informasi yang sangat menarik dari channel ini. Dan terima kasih sobat Bitalk. See you.